kembali lagi bersama kami di Simutan seputar ilmu pertanian. Saya Amar, kali ini kita bakal membahas mengenai hama pada tanaman kentang, khususnya hama penggarap ubi pada tanaman kentang. Nah, hama tanaman kentang ini merupakan hama yang berasal dari keluarga serangga atau insekta, sobat tani. Jadi kalau kita lihat di sini, dia termasuk dari golongan Lepidoptera. Lepidoptera itu bisa kita bilang sebagai kupu-kupu ya, dari golongan kupu-kupu. Cuman kalau untuk ini dia kupu-kupu malam. Kalau biasa kita sebut sebagai ngengat lah. Nah, ini bentuk morfologinya atau bentuk dari si ulat ini. Jadi ulat ini sebenarnya punya berbagai fase ya sobat tani. Jadi mulai dari telur, terus kemudian ulat, kepompong, kemudian kupu-kupu. Nah, kalau untuk telurnya sendiri, dia memiliki ciri khas berwarna kecoklatan dan dia agak bulat memanjang. Dan sedangkan kalau untuk ulatnya sendiri, dia memiliki warna putih kekuningan dengan panjang kurang lebih 1 cm. Jadi bisa lebih, bisa kurang. Biasanya sih lebih dari 1 cm ya sobat tani. Nah, untuk kepompongnya sendiri, dia memiliki warna kecoklatan dan dia berada di luar umbinya. Jadi biasanya kepompong ini terbentuk di luar umbinya. Jadi si ulat ini setelah memakan umbi kentangnya, dia akan membentuk pupa atau kepompongnya ini di luar dari umbinya. Nah, sedangkan untuk kupu-kupunya sendiri, dia memiliki warna kecoklatan kelabu. Dia berbentuk kecil dan aktif pada malam hari. Nah, makanya kita sebut sebagai kupu-kupu malam, sobat tani, atau kita sebut sebagai ngengat. Nah, untuk si ulatnya sendiri, sobat tani, kalau kita lihat di sini, dia memiliki alat mulut menggigit dan mengunyah. Seperti kita ya, menggigit dan mengunyah. Jadi kalau misalkan dia akan menyerang tanaman kentang ini dengan cara menggigit dan mengunyah. Nah, nanti kita bahas. Oke, ini siklus hidupnya sobat tani, mulai dari telur hingga menjadi serangga dewasa atau kupu-kupu. Telurnya ini biasa dia 5-7 hari. 5-7 hari itu sudah akan menetas kembali sobat tani. Jadi kemudian untuk ulatnya sendiri dia kisaran 10-16 hari, 15 hari ya. Kalau untuk kepompongnya ini 6-9 hari. Nah, di sini sobat tani kalau kupu-kupunya sendiri dia cukup sebentar ya, nggak nyampe 1 bulan. Nah, dia 7-16 hari untuk fase hidupnya. Nah, ini sobat tani gejala kerusakannya kita bisa lihat di sini gejala kerusakan dari serangan hama ini. Nah, kentangnya ini akan menjadi bolong-bolong. Jadi, si ulat ini menyerang umbi kentangnya, dia akan memakan umbi kentang ini mulai dari memasukkan kepala dan tubuhnya ke dalam kentang, ke dalam umbinya ya, umbi kentangnya. Kemudian otomatis buahnya akan berlubang sehingga pasti kalau misalkan buah berlubang itu tidak laku di pasaran dan akan menurunkan hasil panen kita. Nah, berdasarkan data yang kami dapat, kehilangan hasil dari umbi kentang ini bisa mencapai 50 hingga 70% sobat tani. Jadi untuk supaya mengurangi kehilangan hasil ini, kita perlu namanya melakukan pengendalian hama tersebut. Nah, untuk hamanya ini, untuk pengendaliannya sendiri ya, untuk pengendalian sendiri kita punya berbagai rekomendasi. Ada 6 rekomendasi. Yang pertama kita bisa melakukan pergiliran tanaman. Nah, pergiliran tanamannya bisa kita gunakan tanaman-tanaman yang tidak berumbi. Jadi, misal tanaman apa ya, cabai bisa, jagung bisa, tomat bisa, ataupun yang lainnya. Kemudian, yang kedua kita bisa merekomendasikan untuk pembumbunan tanah. Jadi, ini mungkin untuk petani-petani kentang ini sudah dilakukan secara rutin ya untuk pembumbunan tanah. Nah, kemudian untuk penanamannya sobat tani, ini rekomendasi ketiga untuk penanamannya kalau bisa yang cukup dalam atau kurang lebih 20 cm lah. Kurang lebih 20 cm dalamnya itu akan lebih aman dibandingkan kalau kita menanamnya agak di atas itu. Nah, kemudian kita perlu juga sanitasi lahan, baik itu dari gulma ataupun dari hama-hama yang sudah terserang. Karena terkadang gulma ini bisa jadi tempat persembunyian dari si hama ini gitu. Nah, kemudian rekomendasi lainnya kita bisa menggunakan pemanfaatan nematoda ataupun cendawan ya, penyakit yang khusus untuk tanaman, untuk si ulatnya. Jadi penyakit ini nggak cuma untuk ke tanaman tapi untuk ke ulat. Kalau ini pemanfaatan penyakit yang untuk ulatnya. Jadi kita bisa menggunakan nematoda dan juga cendawan.
Nah, selanjutnya ada lagi nih Sobat Tani, selain dari keenam ini, kita punya satu tips lagi untuk mengendalikan hama ini, yaitu dengan menggunakan senyawa kimia, dengan menggunakan insektisida. Insektisida apa saja sih yang bisa kita gunakan? Di antaranya yaitu menggunakan Cleansec dan juga Dangke. Nah, Cleansec ini Sobat Tani kita gunakan untuk mengendalikan kleper atau tadi kalau kita sebut kupu-kupu malam ya, ngengat. Kita bisa mengendalikan ngengatnya dengan menggunakan Cleansec dengan konsentrasi 1 ml per liter, atau kita bisa menggunakan setengah tutup per tangkinya dengan dosis setengah tutup per tangki. Nah, sedangkan Dangke sendiri ini bisa kita gunakan untuk mengendalikan telur sekaligus mengendalikan si ulatnya. Jadi untuk Dangke ini dia memiliki sifat ovisidial, jadi dia bisa mampu mengendalikan telur-telur serangga. Tadi kan kalau misalkan ulat ini kan memiliki beberapa fase, salah satunya telur. Nah, untuk takaran Dangkenya sendiri kita bisa menggunakan 1 gram per liternya, atau kita bisa menggunakan 1 hingga 2 sendok makan per tangki. Kemudian Sobat Tani sekalian, selain menggunakan kedua produk itu, kita bisa menggantinya nih, mengalternasi. Istilahnya menggantikan produk itu dengan produk lain ya, yaitu dengan menggunakan balistik. Jadi Cleansec ini selain menggunakan Cleansec, kita bisa menggantikannya dengan menggunakan balistik. Tujuannya apa? Balistik ini merupakan insektisida yang bersifat sistemik Sobat Tani. Jadi dia merupakan insektisida yang bersifat sistemik. Jadi apabila si ulatnya ini memakan kentangnya, dia akan melindungi secara maksimal dari dalam tanaman gitu. Jadi untuk balistik ini bisa kita gunakan dengan konsentrasi 1 ml per liter, atau bisa kita gunakan setengah tutup per tangkinya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Sampai jumpa untuk episode berikutnya. Pertanian Jaya. DGW, sukses bersama petani.